Di video kali ini saya akan membagikan sebuah LUTs yang pastinya LUTs ini bisa kalian pakai di berbagai kamera. Namun saya akan menggunakannya untuk menggrading di kamera Lumix S5. Dan saya juga akan memberikan gimana cara makainya agar hasil kalian bisa menjadi cinematic look. Tonton terus sampai habis, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Hai, selamat datang di channel Lebot Kamera. Sebelumnya saya minta maaf karena baru bisa upload video lagi. Karena minggu lalu saya juga sempat sakit, jadi belum sempat untuk bikin video. Tapi it's okay, I'm back for you. And semoga kalian nonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, mungkin di video kali ini singkat aja. Jadi kemarin saya baru nemu LUTs dan LUTs ini bener-bener gokil banget karena kalian bisa pakai di berbagai jenis kamera seperti Sony, Lumix, atau kamera lainnya. Namun sebagai contoh saya akan menggunakannya di kamera Lumix S5. Jadi LUTs ini saya dapat dari YouTuber luar negeri yaitu Arnando. Thank you for your LUTs. Karena LUTs ini bener-bener gokil parah. Kalian bisa nonton videonya Arnando juga. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Dan cara penggunaannya benar-benar simple dan gampang banget, dan pastinya bisa bikin hasil video kalian jadi cinematic look. Untuk LUTs-nya bisa kalian download di link yang ada di deskripsi. Jadi ada dua LUTs, yang pertama yaitu V709 dan yang kedua adalah Mondo Bytes. Biar nggak terlalu lama, langsung aja kita buka Premiere-nya. Oke, jadi ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2021. Jadi kalau kalian punya versi lain, pakai aja versi kalian. Dan bisa kalian lihat saya udah menyiapkan 5 footage, dan footage ini saya ambil sendiri menggunakan kamera Lumix S5 10-bit 422, namun Full HD bukan 4K. Dan bisa kalian lihat benar-benar warnanya flat banget, nggak ada kontras, nggak ada saturasi, dan nggak ada apapun, benar-benar flat. Karena saya menggunakan Vlog, biar warnanya kita bisa lebih berekspresif di sini. Oke, untuk langkah-langkah awalnya kalian bikin dulu adjustment layer. Biasanya saya bikin 4 adjustment layer. Mungkin kalian bertanya, kok banyak banget bang? Nanti saya jelaskan di videonya. Atau mungkin kalian punya cara simple, atau mungkin kalian terbiasa hanya menggunakan 1 adjustment layer atau 2 adjustment layer, nggak apa-apa. Cuman ini saya akan memberikan cara saya menggrading hasil video yang saya ambil. Lalu kita langsung ke adjustment layer yang paling atas. Jadi adjustment layer paling atas ini saya gunakan untuk naruh LUT-nya. Jadi kalian langsung ke basic correction, kalian input LUT-nya, kalian cari LUT yang kalian udah download di deskripsi. Untuk di basic correction kalian pasang dulu yang V709. Jadi V709 ini untuk memunculkan warna dari vlog kalian. Jadi biar dia nggak terlalu flat lagi. Oke, langsung aja kalian open dan footage kalian akan sedikit muncul warnanya ya. Bisa kalian lihat. Jadi ini ketika kita nggak menggunakan V709, dia benar-benar flat, dan ketika kita aktifkan dia langsung sedikit muncul warnanya. Oke, yang kedua kalian langsung masuk ke kreatif dan masukkan LUTs yang kedua yaitu Mondo Bytes, dan boom, memang warnanya agak sedikit aneh ya. Kalau untuk awal pasti aneh karena ini juga ngaruh ke settingan kamera kalian, karena ini settingannya terlalu terang. Justru lebih baik kalian ketika menggunakan vlog, justru settingan kamera kalian tuh lebih baik, lebih terang daripada kalian menggunakan settingan kamera yang lebih gelap. Jadi nanti kita langsung basic correction aja, tinggal kita kurangin exposure-nya, dia akan langsung jadi warnanya. Oke, langsung aja untuk adjustment yang paling bawah kita gunakan untuk basic correction. Jadi kita langsung kurangin dulu, jangan lupa untuk buka lumetri scopes-nya. Kalian perhatikan lumetrinya jangan sampai dia menyentuh titik 100 ataupun menyentuh titik 0. Jadi langsung aja exposure-nya kita turunkan sedikit aja, mungkin di 0,8. Lalu untuk kontrasnya kita naikkan biar nggak terlalu puyeh, mungkin di angka 45 cukup. Untuk highlight-nya kita turunkan. Lumetrinya nggak gerak nih. Nah, highlight-nya kita turunkan sedikit
Untuk highlight dan white jangan terlalu banyak karena itu penting banget. Mungkin di angka, nah cukup. Lalu shadow-nya kita kurangin biar dia nggak terlalu bercahaya. Mungkin min 38 cukup. Untuk white-nya kita kurangin dikit aja. Oke, cukup. Dia terlalu kuning kayaknya, kita birukan sedikit. Mungkin min 1. Oke, cukup. Untuk saturasinya kita naikkan sedikit. Mungkin 2 cukup. Oke, untuk footage yang pertama bisa kalian lihat bener-bener langsung jadi banget. Jadi kalian hanya tinggal ubah basic correction-nya dikit dan footage kalian langsung jadi cinematic look. Ini kita potong dulu biar kita kasih celah-celah biar nggak nyampur. Lalu di bagian layer yang kedua ini biasanya saya gunakan untuk skin tone. Jadi kalian bisa langsung pergi ke HSL secondary. Kalian cari dulu skin tone-nya, checklist color atau gray. Kalian cari-cari dulu, jangan sampai backgroundnya kena. Nah, telinganya perhatikan. Oke, kalau udah kalian di noise. Jadi di noise ini untuk memberikan jarak antara skin kulit dengan sekitarnya. Tapi jangan terlalu banyak. Dikit aja. Oke, kita checklist lagi. Dan kalian bisa mainkan midtones-nya. Nah, kalau gini terlalu gelap, gini terlalu terang. Kita naikkan sedikit aja biar dia agak terang. Oke. Lalu untuk temperaturnya, kalau misalkan kalian terlalu kuning bisa kalian birukan, atau kalau biru kalian kuningkan. Oke, saya rasa cukup. Untuk sharpennya mungkin saya kasih di angka 20. Dan untuk adjustment layer yang ketiga, maksudnya yang kedua dari atas, ini biasanya saya gunakan untuk vignette. Jadi kalian langsung masuk ke kontrol, efek kontrol, lalu kalian klik yang apa ini namanya, ellipse mask. Jadi kalian besarkan dulu, sesuaikan dengan objeknya, karena saya pengen objek ini benar-benar fokus di tengah, jadi pandangan kita biar fokus ke objeknya. Lalu untuk caranya, kalian langsung kurangin aja exposure-nya, mungkin di angka min 6 cukup, dan kalian pencet yang ini, inverted. Boom. Namun ini akan terlihat masih benar-benar terlihat ya, bundarannya, lingkarannya. Caranya kalian naikkan aja max-nya, mainkan max fader sama expansion-nya. Nah, tuh. Jadi dia agak sedikit memudar, memancar. Nah, mantap. Jadi bisa kalian lihat kalau ini nggak pakai vignette dan ini pakai vignette. Jadi mata kita bisa fokus ke objek yang di tengah. Oke, untuk footage yang pertama saya rasa cukup. Lalu kita langsung lanjut ke footage yang kedua. Jadi di footage kedua ini udah kita masukkan LUTs-nya tadi.
dari yang pertama. Tadi kan langsung kita kopas. Jadi kita langkah awalnya langsung ke basic correction dulu. Ini terlalu gelap, jadi kita terangkan dia. Nah, mungkin kita terangkan di angka 0,3. Lalu untuk kontrasnya kita naikkan sedikit aja. Untuk highlightnya kita kurangin karena dia terlalu tinggi lumetri scope-nya. Mungkin di angka segini. Untuk shadownya, white-nya kita kurangin dulu. Oke, shadownya kita naikkan biar dia nggak terlalu gelap. Jadi lumetri scope-nya jangan sampai dia menyentuh angka 100 dan jangan sampai menyentuh angka 0 ya. Oke, saya rasa segini udah cukup sih. Udah enak banget dilihat. Tinggal kita kasih skin tone dulu karena dia biar nggak terlalu pucat. Seperti biasa, kita seleksi dulu kulitnya. Kita denoise, kasih blur sedikit. Kita checklist lagi. Lalu kita naikkan sedikit midtones-nya biar dia nggak terlalu gelap di bagian sisi wajahnya. Oke, kita naikkan saturasinya sedikit. Lalu kita sharpen 20. Kita kuningkan sedikit kali ya. Oke, nice. Tinggal kita kasih vignette-nya biar dia kita fokus ke objeknya. Caranya sama seperti tadi. Kalau kalian belum muncul, bisa kalian klik dulu. Terserah klik mana aja, dia langsung muncul. Kita klik ellipse max-nya. Lalu kita sesuaikan dengan besar objeknya. Lalu kita turunkan exposure-nya. Mungkin di angka min 6. Lalu jangan lupa untuk klik inverted-nya. Kalau nggak gitu, dia itemnya bakalan yang ada di dalam lingkaran. Oke, max-nya kita naikkan. Cukup. Nice. Benar-benar udah terlihat cinematic look-nya ya. Jadi benar-benar simple banget, cepet banget. Kalian kalau misalkan mager, kalian bisa langsung kopas aja adjustment layernya, tinggal kalian ubah basic correction-nya. Oke, untuk footage yang kedua saya rasa udah cukup. Lalu kita lanjut ke footage yang ketiga. Waduh, ini agak terlihat sedikit gelap ya, jadi kita naikkan dulu exposure-nya karena ini masih settingan basic correction yang awal, jadi kita ubah dulu. Selalu perhatikan lumetri scope-nya ya. Lalu kontrasnya mungkin kita naikkan sedikit biar nggak terlalu puyeh. Highlight-nya kita turunkan biar langitnya nggak terlalu terang. Jadi kalau begini dia terang banget, pasti silau. Untuk shadow-nya kita kurangin lagi. White-nya kita kurangin sedikit aja.
Oke, nice. Mungkin ditambahin sedikit kuningnya ya, mungkin di angka 2. Oke, nice. Kita langsung seleksi kulitnya dulu biar dia nggak terlalu gelap banget. Jadi kalau bisa kalian lihat, dia tuh benar-benar gelap banget di bagian tengah karena cahayanya dari belakang dan samping. Kita langsung seleksi dulu kulitnya. Jangan lupa untuk di denoise dikit aja. Oke, kita checklist lagi, dan kalian bisa gunakan yang ini, kalian bisa gunakan yang dibagi menjadi 3 juga, ada midtone, shadow, dan highlight. Mungkin kita naikkan sedikit aja. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ya. Kalau kita naikkan, dia tuh benar-benar agak terang. Oke, nice. Untuk ininya saya nggak perlu ubah. Sharpen saya ganti 20. Saturasi mungkin saya naikkan sedikit biar nggak terlalu pucat. Oke. Lalu kita kasih vignette seperti biasa. Jadi biar langitnya nggak terlalu terang juga ya. Vignette nih saya rasa bener-bener wajib banget kalau menurutku, biar kita bisa lebih fokus ke objeknya, tapi sesuaikan aja dengan footage-nya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Ya sesuaikan aja lah pokoknya. Karena ini di outdoor, mungkin saya agak gelapkan. Oke, kita besarkan dulu. Nice. Kita turunkan sedikit. Nice banget. Nice banget. Ini kalau kita nggak pakai vignette, dan ini kalau kita pakai vignette. Jadi bener-bener fokus di objek tengahnya. Kalau misalkan objeknya di samping, ya kalian tinggal vignette-nya, bundarannya kalian cocokkan aja dengan objeknya. Oke, lanjut ke footage yang keempat. Saya rasa footage yang ketiga ini udah cukup. Kita lanjut ke footage yang keempat. Seperti biasa, basic correction dulu. Kita naikkan exposure-nya. Kalau misalkan keterangan, kita turunkan exposure-nya. Oke, lalu kita naikkan kontrasnya biar nggak terlalu puyeh. Highlightnya kita turunin sedikit aja. Untuk shadownya kita turunkan biar dia nggak terlalu puyeh juga. White-nya kita naikkan sedikit. Untuk kulitnya dia pucat banget, jadi mungkin aku akan naikkan saturasinya dikit. Nice. Oke, untuk skin tone-nya sekarang kita seleksi dulu kulitnya. Kalau bisa background-nya bener-bener kalian minimalisir, jangan sampai dia terikut ya. Tapi kalau misalkan sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, karena ini dia warna backgroundnya hampir sama ya, coklat-coklat, dan kulit kan juga identik dengan coklat, jadi nggak masalah. Dikit aja kita naikkan denoise-nya sedikit. Kita checklist lagi.
Oke, mungkin kita naikkan saturasinya dulu biar nggak terlalu pucat. Kita naikkan sedikit aja biar dia nggak terlalu gelap juga. Oke, nice. Sharpennya seperti biasa 20. Kita kuningkan dikit kali ya. Oke. Saturasinya terlalu banyak. Oke, cukup. Lalu kita tambahkan vignette-nya dulu. Kita besarkan dulu max-nya. Jadi karena ini lebih banyak cahaya putihnya, jadi mungkin saya akan gelapkan di sekitar sampingnya sini. Jadi saya akan fokuskan ke objeknya. Kita kurangin exposure-nya. Oke, nice banget. Saya rasa udah cukup ya untuk footage yang keempat. Oke, lanjut ke footage yang terakhir. Wah, jadi ini seperti hutan-hutan ya. Jadi mungkin saya akan bikin footage yang terakhir ini agak sedikit dark biar vibe seperti indie-nya itu dapat banget. Jadi mungkin untuk exposure-nya nggak terlalu terang. Untuk kontrasnya mungkin kita gelapkan sedikit. Highlight-nya kenapa lumetrinya bentuknya bener-bener drop banget. Mungkin ini karena saya salah setting kameranya, tapi nggak masalah. Saya tetap waktu itu biasanya saya ketika menggunakan vlog itu stopnya berada di +1 sampai +2. Mungkin ini juga keadaannya benar-benar di bawah pohon, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita perbaikin di grading. Yang penting dia nggak noise. Lalu untuk shadow-nya kita naikkan sedikit biar nggak terlalu gelap juga, biar wajah objeknya juga tetap terlihat. Weight-nya kita turunkan sedikit. Segini cukup. Oke, shadow-nya kita naikkan sedikit lagi. Lalu untuk saturasinya biar nggak terlalu pucat kita naikkan sedikit. Nice. Lalu untuk skin tone-nya kita cari dulu. Nice. Rambutnya jangan sampai kena, nanti ikut berubah. Oke, kita di noise. Nice. Oke, kita ubah dulu. Kita agak kuningkan sedikit biar dia nggak terlalu pucat. Kita angkat sedikit cahayanya karena kita akan kasih vignette ke dia. Nice. Oke, lalu berikutnya kita kasih vignette.
Mungkin segini cukup. Kita kurangin exposure-nya. Lalu kita pencet mana dia? Inverted. Lalu ini kita besarkan. Pokoknya jangan sampai kelihatan lingkarannya. Jadi kita smoothkan dulu. Nice. Saya rasa footage kelima udah cukup, udah enak banget. Jadi bisa kalian lihat benar-benar mudah banget cara penggunaan LUTs-nya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini selalu bermanfaat buat kalian dan bikin kalian semangat terus untuk berkreasi dan belajar sesuatu yang baru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat lain. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga di dapatkamera.com. Kalau kalian mau cari kamera yang baru atau second, langsung aja follow. Saya Rizky, sampai ketemu di konten berikutnya.